Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Farida dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 182180128 kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Halo adik-adik, selamat pagi. Tentunya masih semangat ya. Bagaimana kabar kalian? Baik semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari materi tentang permainan tradisional. Adakah di sini yang sudah tahu apa itu permainan tradisional? Ya, permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Ayo, siapa di antara kalian mengetahui jenis permainan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia? Ya, benar sekali Kian. Ayo silahkan kalian berpasangan dengan teman di sebelah kalian untuk saling memberikan informasi mengenai jenis permainan tradisional yang kalian ketahui pada teman kalian. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, jadi Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki jenis permainan tradisional yang beraneka ragam. Permainan tradisional yang cukup banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Contohnya yaitu ada bentengan dan gobak sodor. Sekarang coba kalian baca teks tentang permainan bentengan dan gobak sodor di buku kalian. Jika sudah, apakah adik-adik sudah paham? Pada permainan bentengan dimainkan secara berkelompok dengan jumlah 2 tim lawan dan tim yang satunya adalah tim penyerang. Begitu juga dengan permainan gobak sodor, dimainkan juga oleh 2 tim secara berkelompok. Di dalam permainan tersebut juga terdapat keterampilan lokomotor dan non-lokomotor. Apakah ada yang tahu apa itu keterampilan lokomotor? Jadi, keterampilan lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh agar dapat berpindah tempat. Adakah yang bisa memberikan contoh? Iya, Adit? Ya, benar sekali. Contohnya yaitu berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan merosot. Sedangkan gerak atau keterampilan non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Hayo, siapa yang bisa memberikan contoh untuk keterampilan non-lokomotor? Ya, contohnya antara lain memutar pinggang, menekuk badan, tangan, dan juga kaki. Memilingkan badan, membentangkan tangan dan kaki, memutar badan, menghadap ke kiri, ke kanan, maupun ke belakang. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Selanjutnya kita pemanasan terlebih dahulu. Ayo Dito maju ke depan dan pimpin teman-temannya untuk melakukan pemanasan. Apakah sudah tahu apa saja gerakan pemanasan? Gerakan pemanasan yaitu terdiri dari memutar pinggang, menekuk badan, tangan, dan kaki, memiringkan badan, membentangkan tangan dan kaki, memutarkan badan, menghadap ke kiri, ke kanan, maupun ke belakang, yaitu yang termasuk dalam keterampilan non-lokomotor ya adik-adik. Selanjutnya kita akan bermain bentengan dan gobak sodor. Sebelumnya saya akan bagi kalian ke dalam masing-masing 2 tim untuk yang pertama bermain dalam permainan bentengan dan yang 2 tim bermain untuk gobak sodor. Tujuan dari permainan ini yaitu untuk memenangkannya adalah
mencapai benteng lawan dalam permainan gebak bentengan. Dan jangan lupa dalam permainan ini kita harus bekerja sama dalam tim, jujur dan sportif ya adik-adik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian bisa berolahraga sambil bermain? Seru bukan? Kita lanjutkan dengan kalian silakan buka buku kalian dan jawab pertanyaan yang ada di buku kalian bersama dengan teman kelompok kalian yang tadi saat kalian berolahraga. Dan diskusikan jawaban kalian bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa saja alat musik daerah? Sebutkan contohnya. Iya, Tio? Iya, benar sekali, Tio. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita ya? Bagaimana ya caranya? Siapa yang bisa menjawab? Oke ya, benar sekali. Bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut adalah sinyal saraf yang akan ditangkap oleh sinyal saraf auditori. Sinyal saraf auditori mengirim sinyal ke otak. Di otak, sinyal diterjemahkan sebagai bunyi. Nah, itu tadi proses bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita ya adik-adik. Silakan adik-adik berkumpul dengan teman kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang anggota ya. Kita akan melakukan percobaan tentang sifat bunyi merambat. Setiap kelompok akan melakukan 3 jenis percobaan yang berbeda. Sebelum kita melakukan percobaan, apakah semuanya sudah membawa alat dan bahan yang saya perintahkan pada pertemuan sebelumnya? Jika sudah, silakan taruh di atas meja dan saya akan lihat apakah sudah lengkap atau belum. Ya, sepertinya semuanya sudah membawa dan semua alat dan bahannya sudah lengkap ya. Kalau begitu, kita sudah bisa mulai. Dan jika sudah, silakan diskusikan dan buatlah pertanyaan tentang sifat bunyi merambat. Silakan untuk setiap kelompok yang sudah selesai untuk menyampaikan pertanyaan hasil diskusinya di depan kelas. Pertanyaan dapat dituliskan di selembar kertas dan ditambahkan di papan tulis. Ayo kelompok siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu untuk menempelkan pertanyaannya di papan tulis depan. Silakan. Pertanyaan ini nanti kita jawab bersama-sama ya adik-adik setelah semua percobaan dilakukan. Silakan mulai melakukan percobaan secara bergantian tentang sifat bunyi merambat sesuai dengan perintah yang ada di buku kalian. Ayo, jangan lupa diisikan pada tabelnya ya, sesuai hasil percobaan yang kalian telah lakukan. Kemudian, setelah itu kalian diskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di buku berdasarkan uji coba kalian tadi bersama kelompok kalian. Jadi, bunyi merupakan gelombang yang perlambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, adanya media penghantar. Dan yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi dapat berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Sampai sini sudah jelas ya adik-adik? Silakan masing-masing tuliskan hasil percobaannya dalam bentuk laporan yang ada di buku kalian. Ayo, siapa yang masih ingat tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali.
Silakan kalian baca kembali teks yang berjudul Sigap Membantu Bersama yang ada di buku kalian. Kemudian coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.